Jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah biang kerusuhan. Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan, kemudian bertobat, dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah, Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah, Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam. Bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda, seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Pak Habib Rizik itu bertobat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aceh Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Guru Gembul. Di Guru Gembul ini kemarin membuat podcast membahas tentang berkaitan dengan pernyataan Habib Rizik Syihab, di mana kita sudah mengetahui bahwa Habib Rizik ini sudah membuat maklumat yang dimana di dalamnya ada 8 pernyataan daripada Habib Rizik beserta dengan para pengikutnya. Nah, pernyataan Habib Rizik ini kemudian ditanggapi oleh Guru Gembul. Nah, untuk melihat bagaimana tanggapan yang diberikan oleh Guru Gembul, mari kita saksikan dalam video berikut ini. Saya serukan kepada Rabithah Alawiyah dan Yayasan Al Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah, restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet, rasis dan fasis yang ada di Indonesia. Pernyataan Habib Rizik ini kemudian ditanggapi oleh Guru Gembul. Pak Habib sudah menjauhi syariat Islam, bahkan sudah menjauhi akidah Islam. Dalam akidah Islam itu dikatakan bahwa kita tuh harus bersatu dalam satu kesatuan, bahwa kita itu tidak boleh bercerai-berai, dan intinya adalah tidak boleh asobiyah. Salah satu yang memecah belah kaum muslimin itu adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok. Nah, Pak Habib Rizik itu jelas fanatik terhadap kelompok. Urusan yang benar-benar, urusan tentang kebaikan, kebenaran, kebajikan beliau bungkam, tapi urusan ketika kelompoknya diserang itu marah-marahnya luar biasa. Jadi mohon Pak Habib Rizik segera bertobat, saya mohon maaf ya. Inilah tanggapan Guru Gembul terhadap apa yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan berikutnya terhadap pernyataan daripada Habib Rizik Syihab ini. 2. Saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya, demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan Habib Rizik ini kemudian ditanggapi oleh Guru Gembul. Pak Habib Rizik itu adalah pionir dari ulama-ulama toksik di Indonesia. Pak Habib Rizik melontarkan kata-kata gerombolan monyet, gerombolan monyet, gerombolan monyet itu berapa kali entah saya capek menghitungnya. Banyak sekali. Gerombolan monyet yang dimaksud itu adalah orang yang menentang nasab Balawi, itu disebut sebagai gerombolan monyet. Pak Habib Rizik itu coba tobat, coba sadar diri. Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya, toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Inilah tanggapan Guru Gembul terhadap apa yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. 3. Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya.
serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Pernyataan Habib Rizik ini kemudian ditanggapi oleh Guru Gempul. Pak Habib Rizik itu selalu bikin framing-framing gitu. Jadi musuh Ba'alawi gerombolan monyet. Gerombolan monyet sama dengan Neo PKI. Sedangkan kelompoknya sendiri, kami umat Islam. Padahal nggak semua umat Islam barisannya, tapi dia tuh selalu menekankan kami umat Islam, kami mencintai NKRI, kami membela bangsa ini. Sedangkan lawannya adalah Neo PKI, lawannya adalah begal nasab dan sebagainya. Ini berbahaya, Pak. Kalau memang mau untuk mengakurkan, justru jangan dipecah belah dengan kata-kata seperti ini. Kami umat Islam, ini kafir, kami umat Islam, ini gerombolan monyet dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Diredam dengan silaturahmi. Nah, Pak Habib Rizik nggak pernah mau itu. Sedikit-sedikit perang, dengan gubernur perang, dengan ini perang, dengan pleret perang, dengan ini perang dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran, umroh ke Mekah. Kok bisa gitu sih Pak Habib Rizik? Pas ayo pengadilan, pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Inilah tanggapan Guru Gembul terhadap apa yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan berikutnya terhadap pernyataan daripada Habib Rizik Syihab ini. Beliau itu siapa sampai menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto? Kemudian yang kedua, kok harus melakukan pembersihan? Ya ampun, istilah pembersihan itu kan istilah yang mengerikan, Baraya. Istilah pembersihan itu sebenarnya adalah kependekan dari genosida, gitu kan? Genosida itu pembersihan etnis, gitu kan? Ini pembersihan. Ini sudah masuk delik pidana provokasi untuk melakukan atau ajakan untuk berperang dan perang sipil, gitu ya. Karena apa? Bukan karena Indonesia diancam, bukan gara-gara keadilan di sini dihancurkan, tapi gara-gara kelompoknya sendiri dihina. Inilah tanggapan Guru Gembul terhadap apa yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan berikutnya terhadap pernyataan daripada Habib Rizik Syihab ini. 5. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat Neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Bagaimana tanggapan yang diberikan oleh Guru Gembul? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Ini tanggapan saya kepada Bapak, mohon maaf sekali, tapi tolong introspeksi sedikit dan biasakan untuk melakukan introspeksi. Kalau misalkan salah ya salah, kalau ngaku kalah ya kalah, ya ngaku biasa aja seperti itu, karena ya namanya juga bagian dari kehidupan gitu. Pak Habib, tolong ya. Berkat Pak Habib, banyak ulama yang sekarang ngomongnya kasar. Berkat Pak Habib, itu NU, ormas terbesar se-Indonesia, itu pecah belah. Berkat Pak Habib Rizik itu Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Kemudian berkat Pak Habib itu sekarang Indonesia tuh nggak tenang. Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan kemudian bertobat, dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah, Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah, Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam, bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda, seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Pak Habib Rizik itu bertobat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Demikian tadi bagaimana sikap, reaksi, tanggapan dari Guru Gembul terhadap pernyataan Habib Rizik Syihab yang sudah memaklumatkan pernyataannya itu. Maka di sini bisa kita analisa. Yang pertama adalah bahwa apa yang dimaklumatkan oleh Habib Rizik Syihab itu adalah sesuatu yang pada dasarnya menunjukkan arogansi, menunjukkan
bahwa dirinya ini adalah memiliki kelebihan dibandingkan lainnya. Inilah sikap arogansi daripada Habib Rizik Syihab yang menganggap dirinya adalah imam besar kaum muslimin, sehingga dengan sombongnya dia memerintahkan kepada umat Islam untuk bersama-sama memberantas monyet-monyet yang disematkan dalam kalimat itu. Yang kita paham siapa monyet-monyet yang dimaksud di sini, yakni adalah Gus Fuad dan juga daripada pengurus dan juga anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, beserta di dalamnya para tokoh-tokoh yang merupakan penasehat-penasehat PWI-LS tersebut. Guru Gembul memberikan analisa bahwa Rizik Syihab ini sudah habis. Artinya dia tidak memiliki power yang seperti dulu lagi. Ya, dia bisa berkoar-koar, tetapi belum tentu umat Islam mengikuti apa yang diucapkannya. Karena faktanya di kejadian yang telah lalu hampir sama kasusnya, di mana Rizik Syihab ini kemudian merintahkan untuk siap siaga, bahkan berperang, bahkan untuk mengasah golok dan pedang, tetapi faktanya dia malah lari ke luar negeri dengan alasan umroh. Jadi ditinggalkan masyarakat Indonesia, umat Islam di Indonesia untuk berkonflik, untuk melakukan keributan dan kerusuhan, untuk melakukan kemudian saling bertentangan dan saling berperang satu dengan yang lainnya, tetapi dia sendiri melarikan diri. Nah, inilah karakter Habib Rizik ini. Jadi memiliki karakter yang luar biasa, pengadu domba dan provokasi, dan itu sudah dibuktikan dan Guru Gembul menyatakan demikian. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari seorang sosok Habib Rizik Syihab yang digambarkan oleh Guru Gembul. Dan bahkan Guru Gembul menyatakan jangan-jangan ini adalah merupakan bukti daripada mubahalah yang telah dilakukannya dulu bersama Gus Dur. Jadi ada mubahalah yang sempat dilakukan oleh Habib Rizik Syihab terhadap Gus Dur. Nah, inilah kita melihat kalau Gus Durnya sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak pula kemudian meninggalkan jejak-jejak yang negatif, bahkan dihormati dan dimuliakan oleh umat Islam di Indonesia ini. Tetapi Habib Rizik ini kita lihat semakin lama orang semakin banyak yang membenci dan tidak suka. Nah, ini mungkin dalam bahasa Guru Gembul adalah sebagai mubahalah atau dampak daripada mubahalah yang sudah dilakukannya. Nah, inilah hal-hal yang bisa kita saksikan dari pernyataan Guru Gembul, yang mudah-mudahan video ini bisa memberikan juga hal inspiratif dan juga pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Allahumma fiqh ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.